Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan diri di masa pandemi dengan cara 5M. Memakai masker kemanapun dan dimanapun, mencuci tangan dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan materi tentang memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum kita mempelajari materi ini, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Kompetensi dasar materi memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian bisa yang pertama melakukan mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, menyajikan hasil identifikasi tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini, di antaranya adalah yang pertama, kita harus tahu untuk makna persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk materi yang kedua, yaitu tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Materi yang ketiga yaitu perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk materi yang keempat yang akan kita kaji bersama yaitu tindakan yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk lebih memperjelas apa yang Buani sampaikan dalam persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia, maka kita saksikan terlebih dahulu tayangan gambar berikut sebelum kita memasuki materi pembelajaran. Dari apa yang kalian amati dan kalian lihat bersama dari gambar yang telah Buani sajikan, kita dapat simpulkan bahwa di negara Indonesia terdapat berbagai macam keberagaman budaya bangsa yang menjadi salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Maka kita harus bangga sebagai warga negara Indonesia. Aku bangga Indonesia, tanah airku. Marilah kita belajar tentang makna yang pertama, yaitu tentang makna persatuan dan kesatuan bangsa. Sebelum kita memasuki untuk tahu makna persatuan dan kesatuan bangsa, maka sebelumnya kita harus tahu dulu tentang makna persatuan dan makna kesatuan. Untuk makna persatuan, yaitu gabungan dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh, yang artinya disatukannya bermacam-macam corak yang beragam ke dalam suatu gebulatan yang utuh. Sedangkan untuk makna kesatuan sendiri, yaitu merupakan suatu kondisi utuh yang memperlihatkan adanya keamanan, kesentosaan, dan kejayaan, sehingga tercipta kehidupan bangsa yang aman
sentosa, dan jaya. Dari makna persatuan dan makna kesatuan, maka kita bisa mengambil kesimpulan untuk makna persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu bersatunya berbagai bangsa yang memiliki perbedaan suku, bahasa, maupun adat istiadat yang mendiami wilayah Indonesia menjadi satu kebulatan utuh dan serasi. Untuk materi yang kedua, yaitu tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk faktor pendorong dari persatuan dan kesatuan bangsa, diantaranya adalah yang pertama, meliputi bangsa Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara. Kita ketahui bersama bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi salah satu faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk faktor pendorong yang kedua, yaitu Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang di dalamnya menyatakan bahwa pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di tengah masa penjajahan. Untuk faktor pendorong yang ketiga, yaitu adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita ketahui bersama semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Semboyan ini muncul disebabkan karena adanya keanekaragaman negara kita dari mulai Sabang sampai Merauke. Untuk faktor pendorong yang keempat, yaitu adanya semangat kebersamaan. Semangat kebersamaan ini bisa tumbuh atau bisa kita lihat seperti adanya perilaku gotong royong, solidaritas terhadap sesama anggota masyarakat. Yang ini semuanya biasa kita kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah kita belajar tentang faktor pendorong dari munculnya persatuan dan kesatuan, kita akan belajar tentang faktor penghambat dari adanya persatuan dan kesatuan. Untuk faktor penghambat persatuan dan kesatuan, yang pertama yaitu adanya keberagaman masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia terdiri dari beraneka ragam budaya bangsa, suku, dan adat istiadat. Maka dengan keberagaman yang ada, jangan menjadikan sebagai salah satu faktor penghalang untuk kita bersatu. Faktor penghambat yang kedua yaitu negara Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan ribuan pulau. Yang hal ini ada kalanya bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak memiliki tanggung jawab untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk faktor penghambat yang ketiga yaitu ketidakpuasan terhadap ketimpangan ekonomi dan tidak meratanya pembangunan ekonomi. Hal ini disebabkan karena pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah tidak bisa dilakukan secara serentak, tetapi dilakukan secara bertahap. Program yang dicanangkan oleh pemerintah dalam pemerataan pembangunan ekonomi meliputi pembangunan ekonomi jangka panjang dan pembangunan ekonomi jangka pendek. Memasuki materi yang ketiga, yaitu perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi mengembangkan nasionalisme. Nasionalisme merupakan rasa kebangsaan yang tinggi yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Dengan semangat nasionalisme ini diharapkan persatuan dan kesatuan muncul dalam diri setiap warga negara Indonesia. Untuk perilaku yang kedua, yaitu bertoleransi dalam kehidupan beragama.
di Indonesia terdapat lebih dari satu agama yang berkembang di dalamnya. Maka antara agama yang satu dengan agama yang lain, kita harus saling menghormati, bertoleransi, tidak boleh saling merendahkan. Karena ini merupakan hal yang bisa menunjukkan sikap kita menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Perilaku yang ketiga yang bisa ditunjukkan yaitu dengan mengembangkan kesadaran sosial. Event-event yang telah terjadi di masyarakat yang kita ketahui bersama bahwa kita harus peduli kepada sama orang yang berada di sekitar kita maupun yang berada jauh di sana. Karena dengan meningkatnya kesadaran sosial setiap individu bisa mewujudkan yang namanya persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk sikap yang keempat, yaitu menghargai semua budaya yang terdapat di dalam masyarakat. Karena masyarakat Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku yang masing-masing memiliki budaya yang berbeda-beda. Untuk perilaku yang kelima, yaitu menyelesaikan segala permasalahan atau konflik yang terjadi di masyarakat dengan jalan akomodatif, yaitu bisa melalui mediasi, kompromi, maupun adjudikasi. Untuk materi yang keempat, yaitu tindakan yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Tindakan yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia bisa terlihat dari yang pertama, menghargai dan menghormati pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda. Untuk tindakan yang kedua, yaitu dengan menghargai dan menghormati berbagai etnis. Mengingat setiap warga negara Indonesia itu tidak hanya terdiri dari satu etnis, maka kita harus tetap menghargai etnis-etnis lain yang ada di sekitar kita. Untuk tindakan yang ketiga, yaitu kita berteman dan bergaul dengan tidak membeda-bedakan suku bangsa. Tindakan yang bisa ditunjukkan yang keempat, yaitu dengan melakukan kegiatan bakti sosial bersama tanpa membeda-bedakan suku, agama, maupun gender. Tindakan yang bisa ditunjukkan yang kelima, yaitu melakukan dialog bersama untuk memecahkan suatu masalah dalam masyarakat. Nah, sampai di sini dulu materi yang kita pelajari bersama. Kita bertemu kembali dengan materi berikutnya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.